Mars merupakan salah satu perusahaan di bidang konsultan yang didirikan oleh 5 mahasiswa Telkom pada tanggal 13 Maret 2024 oleh Muhammad Harfian, Rano, Azhara Naswa, Nabila Amira, dan juga Faisal Ramadhani. Perusahaan Mars berfokus pada bidang otomotif dengan memberikan strategi, analisis, dan lain-lain untuk memberikan konsultan kepada perusahaan di bidang otomotif. Visi dari perusahaan Mars ini sendiri adalah menjadi perusahaan konsultan terkemuka di bidang otomotif yang diakui secara global atas keahliannya, inovasi, dan dampak kepada perusahaan dan industri di bidang otomotif. Dengan misi memberikan layanan konsultasi bisnis yang inovatif, membantu perusahaan otomotif mengembangkan strategi yang lebih efektif, mendukung perusahaan otomotif dalam beradaptasi dengan tren industri yang sedang berkembang, dan juga mendorong perusahaan otomotif untuk mengadopsi praktik yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Pada awalnya, bengkel auto service atau yang biasa disebut BAS ini memiliki nama yaitu Ben Service dan berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta sebelum sekarang berubah menjadi bengkel auto service yang berletak di Jalan Cipamukalan, Bandung. BAS ini sendiri didirikan dengan tujuan untuk memberikan layanan servis mobil yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. BAS ini sendiri memiliki tim mekanik yang berpengalaman dan profesional yang selalu mengikuti perkembangan teknologi terbaru di bidang otomotif sehingga mereka dapat memberikan layanan servis yang terbaik bagi konsumennya. BAS ini sendiri menyediakan berbagai layanan dimulai dari jasa, spare part, dan lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan produk apa saja yang ditawarkan oleh bengkel auto service. Untuk produknya sendiri yang ditawarkan itu ada dua. Yang pertama pembelian spare part dan juga servis dan perawatan. Untuk harga dari pembelian spare part sendiri berkisar mulai dari harga Rp5.000 sampai dengan Rp20 juta. Sedangkan untuk servis dan perawatan berkisar dari mulai harga Rp75.000 sampai dengan Rp5 juta. Saya akan menjelaskan latar belakang masalah yang dihadapi oleh bengkel auto service. Latar belakang masalah ini diawali dengan keinginan bengkel auto service untuk memiliki peralatan yang canggih dan juga berkualitas tinggi. Tentunya kedua hal tersebut dapat didapatkan dengan modal yang cukup besar, sehingga hal tersebut menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bengkel auto service. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh bengkel auto service. Hambatannya sendiri itu ada 5. Hambatan yang pertama, pengadaan spare part yang langka dikarenakan banyak konsumen yang menginginkan spare part yang langka. Lalu yang kedua itu tarif bea cukai yang tinggi untuk melakukan ekspor ke luar negeri. Lalu hambatan yang ketiga itu adanya perbedaan regulasi hukum, politik, dan juga undang-undang yang berbeda di setiap negaranya. Yang keempat itu persaingan yang ketat baik dari kompetitor dalam negeri ataupun luar negeri. Dan yang terakhir itu adanya kendala bahasa sehingga bisa saja menimbulkan kesalahpahaman antara pihak bengkel auto service dan juga konsumen. Saya akan menjelaskan peluang apa saja yang dimiliki oleh bengkel auto service. Peluang yang pertama, seiring dengan berkembangnya teknologi di era digital ini, tentunya semakin memudahkan bengkel auto service untuk memasarkan produknya di internet. Lalu yang kedua, potensi pasar yang lebih luas karena dengan bengkel auto service memasarkan produknya di platform internasional akan dapat menjangkau konsumen lebih luas lagi sampai ke luar negeri. Yang ketiga, adanya dukungan pemerintah sehingga ini menjadi peluang bengkel auto service untuk memasarkan produknya dan juga tembus ke pasar internasional. Dan yang terakhir, adanya perbedaan kualitas produk yang dijual. Belum tentu produk yang dijual oleh kompetitor di luar negeri itu lebih bagus kualitasnya dari produk yang dijual oleh bengkel auto service. Sebagai konsultan dari bengkel auto service dari sisi politik, kami dapat memberikan beberapa solusi. Yang pertama, memahami regulasi seperti kebijakan ekspor dan impor, memperberat hubungan diplomatik seperti konsultasi dengan duta besar, dan yang terakhir memahami masalah politik di negara yang bersangkutan. Lalu untuk aspek ekonomi, kami dapat menawarkan beberapa solusi antara lain memperhatikan biaya-biaya seperti biaya pengiriman dan pajak ekspor impor. Yang kedua adalah memperhatikan perubahan nilai kurs karena perubahan nilai kurs dapat berpengaruh pada keuntungan dan harga produk. Dan yang terakhir ada memperhatikan infrastruktur, teknologi, dan logistik karena berpengaruh pada pelayanan pelanggan, proses pemesanan yang cepat, dan manajemen inventaris yang baik. Selanjutnya untuk aspek sosial, solusi yang dapat kami tawarkan adalah yang pertama adalah
cara komunikasi dan pemilihan bahasa, karena penyampaian dan pemilihan kata-kata sangat penting pada saat marketing agar tidak menyebabkan ketersinggungan. Lalu yang kedua ada memahami preferensi konsumen, karena tim konsultan BAS harus melakukan penelitian mengenai latar belakang, budaya, dan kebutuhan agar mengetahui bagaimana preferensi konsumen di negara yang bersangkutan. Selanjutnya ada solusi aspek teknologi. Yang pertama itu enkripsi data dan proteksi sistem. Jadi tim konsultan UMKM Bengkel Auto Service menyadari bahwa platform yang akan digunakan memenuhi syarat kualitas dan keamanan yang diperlukan untuk melakukan transaksi online, termasuk penggunaan sertifikat SSL untuk enkripsi data dan perlindungan sistem terhadap serangan cyber. Yang kedua itu penggunaan Search Engine Optimization atau SEO. Jadi tim konsultan UMKM Bengkel Auto Service juga menyadari bahwa platform yang akan digunakan sudah dilengkapi dengan teknologi SEO, sehingga pemilihan kata kunci yang relevan, struktur URL yang baik, dan konten yang menarik dapat berdampak pada kemudahan pelanggan menemukan produk UMKM. Yang terakhir itu fleksibilitas platform. Jadi tim konsultan UMKM Bengkel Auto Service juga menyadari bahwa platform e-commerce yang tepat untuk manajemen inventaris, fasilitas pembayaran lintas batas, dan dukungan pelanggan multibahasa. Selanjutnya ada strategi yang digunakan untuk membantu klien. Yang pertama itu bangun kepercayaan dan reputasi. Itu terdiri dari jaminan kualitas, transparansi, komunikasi yang baik, dan testimoni positif. Lalu yang kedua itu ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Itu terdiri dari layanan yang ramah dan efisien dan program loyalitas. Yang ketiga itu memanfaatkan teknologi. Jadi kita memanfaatkan teknologi mobile dan pembayaran online. Lalu yang keempat itu strategi pemasaran yang efektif. Itu kita memberikan promosi dan diskon, lalu iklan dan media sosial, lalu program referral. Nah, pada tahap ini kami memilih e-commerce platform internasional yaitu Carousel, karena Carousel sendiri menjual barang unik yang berbeda dari platform lainnya. Selain itu, Carousel ini menjual barang bekas. Nah, hal ini membuat kami memilih Carousel sebagai platform internasional. Selanjutnya ada manajemen operasional internasional. Pembuatan akun pada platform yang menjangkau bisnis internasional memiliki konsekuensi yang tinggi dari segi keamanan produk. Maka dari itu perusahaan emas harus merancang manajemen operasional bisnisnya dengan mengikuti standar internasional. Berikut merupakan jabaran sistem operasional melalui pemenuhan data pada aplikasi Carousel. Pada tahap yang pertama yaitu pendaftaran akun untuk toko yang ingin dibuat, berisikan lokasi dan email yang digunakan. Dalam membuat sebuah akun penjualan di platform internasional Carousel, ini diharuskan menggunakan email yang sudah diverifikasi dan terjaga agar dapat dipercaya oleh aplikasi Carousel. Pada tahap ini, kami menggunakan email pribadi dan lokasi yang kami gunakan yaitu lokasi dari Bengkel Auto Service yang berada di Jalan Cipamokulan, Bandung. Pada tahap selanjutnya yaitu pendaftaran jenis kelamin dan juga tahun kelahiran pemilik toko. Pada tahap ini kami mengisi jenis kelamin sebagai laki-laki dan memiliki tahun lahir 2003 sesuai dengan data pribadi kami. Pada tahap ini akan membuat kepercayaan lebih akan data pribadi yang disimpan di Carousel agar membesarkan konsumen. Pada tahap selanjutnya yaitu mengatur foto profil dan nama toko. Pada tahap ini kami mengisi profil dengan lambang toko dari perusahaan kami yaitu logo Mars. Selain itu kami juga mengisi nama toko dengan nama perusahaan kami yaitu Shop Mars ID. Pada tahap selanjutnya yaitu menulis bio toko. Pada tahap ini bertujuan untuk menulis bio toko yaitu untuk mengatur lebih dalam tentang perusahaan kami dan produk apa yang kami jual dan pasarkan. Pada tahap ini kami mengisi bio yaitu Mars ID merupakan toko online yang menjual otomotif yang dapat dipercaya dengan menyediakan berbagai kebutuhan kendaraan. Pada tahap selanjutnya yaitu mengatur lokasi penjualan. Kami mengisi lokasi penjualan yaitu berada pada Jalan Cipamokulan, Bandung, Indonesia. Pada tahap mengatur lokasi penjualan ini bertujuan untuk memberikan jangkauan lokasi pengiriman yang akan diketahui oleh konsumen. Pada tahap selanjutnya yaitu mengunggah foto profil produk dan memilih kategori produk. Kami mengunggah foto produk kami, lalu memilih kategori atau aksesoris karena kami menjual produk spare part mobil. Pada tahap selanjutnya yaitu mengisi harga produk dan mendeskripsikan produknya. Pada tahap ini bertujuan agar dapat meningkatkan kepercayaan pembeli. Ketika pembeli menemukan informasi yang jelas, detail, dan komprehensif tentang produk, mereka merasa lebih yakin dan percaya untuk melakukan pembelian. Pada tahap selanjutnya yaitu mengisi metode penjualan. Pada tahap ini berisikan dua jenis metode pembayaran yaitu COD atau delivery. Kami menyediakan metode bayar COD dan delivery. Tahap ini bertujuan agar pembeli merasa lebih aman membayar produk setelah mereka menerimanya dan memverifikasi secara langsung, terutama dalam transaksi online. Pada tahap selanjutnya yaitu dengan mengklik update dan view listing. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi produk selalu terbaru dan akurat.
Pembaruan berkala pada deskripsi produk, harga, stok, dan detail lainnya sangat penting untuk menghindari kebingungan dan ketidakpuasan pelanggan. Setelah semua langkah dilakukan, maka produk sudah siap untuk dijual dan produk sudah berada di etalase penjualan carousel. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan di mana kami Mars Company sebagai konsultan bisnis untuk bengkel auto service membantu bengkel auto service untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan kualitas layanan produk dengan cara memasarkan produk-produk yang dijual oleh bengkel auto service ke platform internasional. Hasil analisis yang telah dilakukan oleh Mars Company untuk membantu bengkel auto service antara lain yaitu ada analisis pasar, selanjutnya ada analisis manajemen pemasaran, lalu ada analisis manajemen operasional, dan yang terakhir yaitu menetapkan strategi pemasaran yang efektif seperti pemberian diskon dan iklan di media sosial. Yang pertama, bagi penulis, proposal ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kelompok peneliti guna meningkatkan pemahaman dalam menganalisis proses penyusunan proposal terkait peluang bisnis di internasional, khususnya UMKM di bidang otomotif. Sedangkan bahas ini diharapkan bermanfaat untuk perusahaan sebagai bahan baku evaluasi pengembangan dalam meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat mengatasi permasalahan secara mudah, efisiensi, dan cepat. Dari hasil wawancara dan observasi, kami kelompok Mars telah mendapatkan beberapa rekomendasi, diantaranya yaitu memanfaatkan sosial media, yang kedua menambahkan layanan e-commerce, yang ketiga rutin dalam melakukan evaluasi tim, yang keempat meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen, dan yang terakhir meningkatkan kualitas barang. Halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mars Company sudah bersama Om Boyke. Kali ini kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait progres dari bisnis internasional. Yang pertama saya ingin tanyain Pak, bagaimana sih proses dari bengkel auto service ini setelah kami bantu untuk mengupload ke platform? Alhamdulillah sekarang ini lumayan agak banyak, kita udah makin rame ya ini bengkel kita, cuman untuk platformnya masih standar lah, masih belum maju banget. Oke, Om, makasih ya tadi udah dijelasin juga. Semoga kedepannya bengkel auto service ini makin maju, terus makin jaya, terus makin rame. Nah, terus kira-kira Om nih ada pesan-pesan nggak gitu buat kita? Terus apa yang perlu kita bantu lagi kira-kira? Sementara ini sih udah terima kasih banyak banget, kita udah dipromosin. Saya kedepannya minta tolong makin dipromosin biar makin maju juga. Oke, makasih. Iya, makasih Om.